Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada mapel SKI pada pertemuan yang ke-9 ya. Maka dari itu anak-anak, ini merupakan pertemuan terakhir sebelum semester. Nanti insya Allah kalau setelah semester kita berdoa saja semoga nanti bisa masuk ke madrasah dan tidak melalui PJJ tapi KBM langsung. Mari berdoa terlebih dahulu, semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mempelajari pelajaran ini sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berfaedah di dunia ilal akhirah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ini adalah materi yang akan saya sampaikan, materi pokok Nabi Muhammad membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Adapun pokok bahasan yang kami bahas, respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Respon terhadap dakwah Nabi Muhammad itu perlu anak-anak ketahui bahwa dakwah Nabi di Madinah ada dua hal yang perlu anak-anak ketahui. Pertama, mayoritas menerima. Yang kedua, menolak secara diam-diam. Di secara keseluruhan itu menerima kehadiran Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Tetapi ada yang menolak, tapi dia menolaknya itu karena tidak mempunyai pengikutnya hanya sedikit, maka dia menolaknya secara diam-diam, yaitu kaum Yahudi. Nah, ini dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu ada peristiwa besar yang dialami oleh kaum muslimin. Ya, terutama peristiwa ini yang perlu anak ketahui ada 6. 1. Perang Badar. 2. Perang Uhud. 3. Perang Khandaq. 4. Perjanjian Hudaybiyah. 5. Fathu Makkah. 6. Haji Wada. Nah, ini nanti satu persatu akan saya sampaikan. Anak-anak bisa membuka buku tulisnya, kemudian dicatat. Bila ada yang perlu dicatat, ya disiapkan buku tulisnya. Karena ini saya ringkaskan, semoga anak-anak bisa mudah dalam mempelajarinya. Dalam respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi, di masyarakat Madinah menyambut baik dengan kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama adalah kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ini pada pertemuan ke-8 sudah saya sampaikan bahwa kabilah Aus dan Khazraj ini yang telah menerima kehadiran Nabi dengan sambutan yang beragam. Dia menerima masuk Islam yaitu dengan sambutan syair yang berbunyi Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' dan seterusnya. Lah itu sudah saya sampaikan syair yang dilantunkan oleh masyarakat Madinah dalam menerima kehadiran kaum muslimin. Tetapi ada yang menolak secara diam-diam, yaitu kaum Yahudi. Dia tidak senang atas kehadiran Nabi Muhammad. Ya, penolakan kaum Yahudi secara diam-diam karena dia tidak berani terus terang. Ya, Rasulullah semakin ini tidak berani terus terang terhadap Rasulullah. Ya, ketika mereka menyaksikan perkembangan agama Islam, karena dia tidak berani terus terang dan temannya itu hanya sedikit, akhirnya dia tetap menentang dakwah Rasulullah dan dia menggalang koalisi dengan orang kafir Quraisy di Mekah, sengaja untuk menghancurkan dakwah Rasulullah di Madinah. Disinilah kemudian terjadi beberapa peperangan. Jadi awal mula peperangan itu tidak dimulai dari umat Islam, tetapi dimulai dari orang kafir Quraisy.
Adapun beberapa peperangan, yang pertama adalah perang Badar. Perang Badar terjadi di lembah Badar. Lainnya dinamakan perang Badar soalnya peperangan itu berada di lembah Badar pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Peperangan itu terjadi antara pasukan Quraisy dan umat Islam. Tetapi sebelum peperangan terjadi perang 1 lawan 1, masing-masing 3 orang, bisa dikatakan perang tanding. Ya, peperangan itu anggotanya adalah ini 3 orang anggota pasukan kafir Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Sedang dari umat Islam, Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah. Ini yang dari pihak Islam. Dalam pertempuran itu antara 1 lawan 1, ketiganya kafir Quraisy tadi dia mati terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Setelah berakhir perang tanding, barulah perang secara besar-besaran dimulai dengan jumlah pasukan untuk pihak kaum muslimin atau umat Islam itu 313 dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, sedang kafir Quraisy 1000 orang pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam pertempuran itu Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan Islam hanya 14 orang yang mati syahid, terdiri dari 6 orang dari kaum Muhajirin dan 8 orang dari kaum Ansor. Maka dari itu dalam perang Badar ini kemenangan di pihak kaum muslimin, karena kaum muslimin hanya 14 orang yang mati sebagai syahid. Dengan kemenangan di Badar memberikan kesan tersendiri bagi umat Islam terhadap kafir Quraisy. Di antaranya kesannya apa? 1. Semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Yang kedua, menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah. 3. Kemenangan militer umat Islam yang pertama. Yang keempat, semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Nah, dengan kemenangan perang Badar itu, anak-anak, Nabi Muhammad tidak menginginkan terus terjadi peperangan lagi. Ya, karena kaum kafir Quraisy merasa kalah, dia itu ya tidak rela. Nah, untuk itu terjadilah tragedi Uhud yang dikenal dengan perang Uhud. Selanjutnya dilanjutkan pada perang Uhud pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah 625 Masehi. Hal ini bermula dari kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kekalahan mereka dalam perang Badar. Jadi dia merasa tidak terima, kecewa dengan kekalahan pada perang Badar. Jumlah pasukan 1000 melawan 313, tapi ternyata dengan kehendak Allah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka membawa pasukan dengan lebih banyak lagi. Semula pada perang Badar itu 1000, pada perang Uhud 3000 pasukan beronta, 200 dari pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi yang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Sementara untuk umat Islam jumlahnya sangat sedikit, karena umat Islam ya yang masuk Islam itu baru sedikit. Nah, ini awal mula Nabi Muhammad menerima sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya. Nah, dan pada Islam telah menerima surat itu ternyata kafir Quraisy mengajak bertempur lagi atau perang lagi. Dalam perjalanan kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi umat Islam itu 1000 orang tentara pasukannya, tetapi 1000 orang ini 300 orang membelot dan kembali pulang ke Madinah. Dia membelot itu karena dipengaruhi oleh
Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia meninggalkan peperangan, tidak jadi melanjutkan peperangan, tapi pulang kembali ke Madinah. Sehingga yang tersisa 700 orang ini tetap melanjutkan perjalanan untuk meneruskan perang Uhud. Nabi Muhammad dan pasukannya setelah tiba di Bukit Uhud atau pegunungan Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, itu ditempatkan di lereng Uhud yang cukup tinggi. Nah, pada awalnya pasukan umat Islam itu berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Jadi awal dalam peperangan perang Uhud itu kemenangan hampir di pihak umat Islam, tapi akhirnya menjadi kalah. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkan umat Islam akhirnya kalah itu karena umat Islam terlena atau tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Karena harta bendanya itu kan ditinggalkan, maka beberapa pasukan akhirnya dia meninggalkan tempat atau pertempuran guna mengambil harta rampasan. Sehingga kesempatan itu dilakukan oleh Khalid bin Walid sebagai pimpinan berkuda dari pihak kafir Quraisy untuk menyerang. Karena pasukannya sudah pada pergi meninggalkan untuk mengambil harta benda, maka Khalid bin Walid dengan mudahnya bisa melumpuhkan pasukan pemanah dari Islam. Satu persatu kaum muslimin banyak yang berguguran. Nabi sendiri mendapatkan luka yang cukup berat dalam perang Uhud itu. Maka dari itu dalam perang Uhud ini tentara Quraisy yang terbunuh hanya 25 orang, sementara pasukan muslim 70 orang sebagai syuhada. Di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar sebagai dai pertama Islam di Madinah. Jadi kesimpulannya dalam perang Uhud ini kemenangan di pihak kafir Quraisy. Selanjutnya pada perang Khandaq atau dikatakan perang Ahzab. Perang Khandaq terjadi 5 Hijriah atau 627 Masehi. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan jumlah pasukan 10.000 orang. Sementara umat Islam hanya 3.000 orang. Nah, ini terpaut 7.000. 7.000 tidak sedikit, sangat banyak. Dengan pasukan yang sangat sedikit itu, akhirnya umat Islam ini bermusyawarah bagaimana langkah seterusnya untuk menghadapi kafir Quraisy dalam perang Khandaq ini. Sehingga seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, dia mempunyai usul supaya dibangunkan parit besar mengelilingi perbatasan kota Madinah. Nah, Nabi dan para sahabat menyetujui usul tersebut. Akhirnya kaum muslimin membuat parit itu tanpa diketahui oleh kafir Quraisy. Jadi mengelilingi kota Madinah itu parit itu kan capodo karo jebakan. Jadi tanahnya dicangkol atau diduduk dengan sangat dalam, kemudian atasnya ditutup sehingga tidak kelihatan kalau itu sudah digali. Nah, dengan cara seperti itu kafir Quraisy kalau dia mau menyerang kaum muslimin, dia lari akhirnya jatuh ke dalam jebakan tadi. Semuanya banyak yang masuk di situ. Lah, ini akhirnya kafir Quraisy merasa heran, ternyata kaum muslimin semakin lama semakin pandai. Lah, itu usul dari Salman Al-Farisi. Kemudian di samping itu pada suatu hari Allah memberikan pertolongan pada umat Islam, yaitu dengan mengirim angin kencang yang disertai badai pasir sehingga bisa merobohkan tenda-tenda musuh. Akhirnya pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan, termasuk Abu Sufyan memerintahkan untuk mengundurkan diri dan membubarkan peperangan kembali ke tempat masing-masing. Jadi dalam perang Khandaq ini kemenangan di pihak umat Islam karena kafir Quraisy sudah tidak sanggup meneruskan peperangan lagi. Selanjutnya yang keempat, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah 628 Masehi. Nabi mengajak para sahabat untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Nabi memimpin langsung dari rombongan sekitar 1.000 umat Islam pada bulan Dzulqa'dah.
Nah, ini yang dalam tradisi Arab dilarang berperang, namun kafir Quraisy berusaha menghadang dan menghalangi umat Islam masuk ke kota Mekah. Padahal kaum muslimin beserta Nabi Muhammad ke Mekah itu bukan untuk berperang, tapi untuk ibadah haji. Tetapi orang kafir Quraisy tidak percaya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam ke Mekah, yaitu untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun itu sudah disampaikan oleh Utsman, oleh kafir Quraisy, nah ini mendengar berita itu, Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat karena tersebar isu Utsman bin Affan dibunuh oleh kafir Quraisy. Padahal Utsman bin Affan ini kan yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan surat itu kepada kafir Quraisy. Nah, dengan mendengar berita itu, akhirnya Nabi Muhammad melakukan baiat kepada Nabi Muhammad bahwa mereka bertekad berjuang demi kejayaan Islam. Maksudnya umat Islam yang masih tetap percaya dan tetap menjadi pengikut Nabi itu harus tetap pada pendiriannya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad melakukan baiat. Baiat itu dikenal dengan sebutan baiat Ar-Ridwan. Nah, ini baiat Ar-Ridwan. Adapun kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam untuk masuk kota Mekah tahun ini. Nah, karena itu mereka mengutus Suhail bin Amr, Mikros bin Al-Hafs dan Hawatib bin Abdul Azza untuk menyusun naskah perjanjian Hudaybiyah. Adapun perjanjian itu isinya ada 4. Nah, ini bisa kamu lihat di LKS-mu, anak-anak, mengenai perjanjian Hudaybiyah pada halaman 54. Nah, ini kamu lihat sendiri, diantaranya kedua belah pihak tidak boleh mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, kemudian setiap orang dibebaskan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau kafir Quraisy. Setiap orang Quraisy yang menyerang pada Nabi tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedang jika pengikut Nabi Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah tanpa membawa senjata. Dan ini perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara kafir Quraisy dengan umat Islam. Tapi akhirnya perjanjian itu diingkari oleh kafir Quraisy. Selanjutnya, penaklukan kota Mekah atau dikatakan Fathu Makkah. Sikap terhadap kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengirim utusan pada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian dengan usulan bahwa kaum Quraisy harus ini 3 hal ini, salah satu ini. 1. Mengganti rugi terhadap para korban dari suku Khuza'ah. 2. Menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. 3. Menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata dari 3 hal yang disampaikan itu, kafir Quraisy memilih usulan yang ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah yang semula sudah disepakati dengan umat Islam. Sebelum masuk kota Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya yaitu untuk berkemah di kota Mekah. Beliau mempersiapkan pasukan itu sebelum penaklukan Mekah. Lah, umat Islam dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok itu dari arah utara, selatan, barat, dan timur. Dengan melihat kondisi seperti itu, ya, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Jadi Abu Sufyan masuk Islam itu pada saat Fathu Makkah atau pada saat perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya tepat tanggal 1 Januari kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad dan umat Islam itu setelah keislamannya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Berarti Abu Sufyan ini ayah dari Muawiyah, khalifah pertama dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan.
Selanjutnya yang kelima adalah haji wada. Haji wada itu sama dengan haji pamitan. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah 23 Februari Rasulullah meninggalkan Madinah. Kemudian sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan ibadah haji termasuk istri Rasulullah. Lah ketika itu Nabi Muhammad membacakan surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi dengan bacaan surat ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar mendengarnya itu malah menangis. Karena Abu Bakar tahu berarti Nabi Muhammad sudah menyampaikan ayat itu, Nabi Muhammad tidak akan hidup lama lagi. Dan sebagai pamitan dari Nabi Muhammad, 2 bulan setelah menaikkan haji wada, ternyata Nabi Muhammad menderita demam, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Akhirnya Nabi Muhammad wafat, dan wafat yaitu berada di rumah istrinya Aisyah, yaitu mengenai Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad itu lahir dan wafat sama harinya, sama tanggalnya. Ya, ini tidak ada orang kalau lahir dengan wafat itu ada kesamaan. Tapi Nabi Muhammad karena termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, maka dia lahirnya dan wafatnya itu bisa sama. Harinya Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, yang beda hanya tahunnya saja. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan materi pada PJJ yang ke-9. Jangan lupa nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Soalnya hanya sedikit, tetapi tetap belajar karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi semester. Maka dari itu LKS yang sudah kamu terima juga dibaca-baca, dan ini video pembelajaran juga dibuka sampai selesai, ya, dibuka sampai selesai. Kemudian ada hal yang penting dicatat di buku tulis supaya anak-anak bisa mencatat dan bisa sebagai bahan untuk seterusnya. Demikian kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.